Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan membahas sebuah video yang diunggah oleh Kaf Media Channel. Apa itu? Mari langsung saja kita simak video ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada manusia supaya manusia itu berpikir bahwa ketika manusia itu melakukan segala sesuatu pasti mempunyai resiko, termasuk juga dalam mencari sebuah Tuhan. Saya katakan dalam mencari sebuah Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah banyak mewasiatkan kepada manusia bahwa jangan sampai manusia itu salah mencari Tuhan. Karena ketika manusia salah mencari Tuhan, bukannya manusia itu menjadi mulia, justru manusia itu menjadi hina. Apalagi kalau sampai manusia itu menuhankan sesama manusia, maka sungguh sangat luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Yuk kita perhatikan ya. Yang pertama, kita akan perhatikan kata manusia mencari Tuhan. Nah ini dia saudara, kita kembali lagi ke videonya. Coba kita perhatikan ini. Termasuk juga dalam mencari sebuah Tuhan. Saya katakan dalam mencari sebuah Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah banyak mewasiatkan kepada manusia bahwa jangan sampai manusia itu salah mencari Tuhan. Karena ketika manusia salah mencari Tuhan, bukannya manusia itu menjadi mulia, justru manusia itu menjadi hina. Nah jelas ya saudara, manusia mencari Tuhan. Pertanyaan buat setiap kita pribadi lepas pribadi, mampukah manusia mencari Tuhan? Manusia yang berdosa, manusia yang hidup penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Mampukah manusia mencari Allah yang tidak terbatas, mencari Allah yang kudus, mencari Allah yang suci? Jawabannya adalah pasti tidak mampu. Kalaupun manusia mencari Tuhan, itu pasti tidak akan menemukan Allah yang benar. Pasti masih ragu menemukan Allah yang benar. Tapi bersyukur saudara dalam iman kekristenan bahwa kita manusia bukan mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia berdosa. Maka dari situ saudara perhatikan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dituliskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena di dalam iman kekristenan pasti Allahnya benar. Mengapa saudara? Karena Allah sendiri yang mencari manusia yang berdosa. Di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-7 juga dituliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pasti dalam iman kekristenan menyembah Allah yang benar dan tidak pernah salah. Mengapa saudara? Karena Allah sendiri yang mencari manusia berdosa. Lalu saudara lanjut ke perkataan yang kedua, di situ dikatakan bahwa manusia menuhankan sesama. Coba saudara kita perhatikan lagi videonya. Apalagi kalau sampai manusia itu menuhankan sesama manusia, maka sungguh sangat luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, jadi jelas ya saudara, di situ dituliskan manusia menuhankan sesama. Sekali lagi saya bersyukur dalam iman kekristenan bukan menuhankan manusia sesamanya, tetapi menuhankan Allah yang turun ke dunia, yang rela menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16 jelas dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa iman kekristenan menyembah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah salah, karena Allah sendiri yang mencari manusia berdosa. Nah, lanjut saudara, mari kita perhatikan ke video yang berikutnya. Mari kita simak video ini. Karena memang akidah awal kita dengan akidah mereka itu berbeda. Jadi kalau masalah perdebatan itu sampai dibawa ke masalah hukum, maka itu akan berbuntut panjang. Begini, contohnya begini. Mereka mengatakan Yonatan Nandar itu menghina Tuhan mereka karena Yonatan Nandar mengatakan Tuhan mereka itu menikah dan punya anak. Kami umat Islam itu juga bisa mengatakan mereka itu menodai Tuhan kami. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan kami, Tuhan itu Allah itu punya anak tanpa menikah. Nah kan, lebih parah mana itu kan? Waduh, Kaf Media Channel. Wah, ini gak kebalik ya saudara. Bukankah itu yang dikatakan oleh Kaf Media Channel itu yang dituduhkan kepada kekristenan? Coba saudara kita dengar sekali lagi ya saudara. Kami umat Islam itu juga bisa mengatakan mereka itu menodai Tuhan kami. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan kami, Tuhan itu Allah itu punya anak tanpa menikah. Nah kan, lebih parah mana itu kan? Nah, jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh Kaf Media Channel itu yang sebenarnya dituduhkan kepada kekristenan. Tapi nggak tahu lah ya apa maksudnya. Ya, mari saudara kita lanjut bahas ke video yang berikutnya ini. Mari kita simak video ini. Contohnya Islam, berapa banyak orang-orang yang memfitnah Islam. Dari barat ada David Wood, ada Christian Pongo dan sebagainya. Mereka memfitnah Islam. Kita mau biasa-biasa aja. Menanggapinya juga biasa-biasa aja. Mungkin nyinyir-nyinyir dikit, menghina-menghina dikit, itu wajar lah. Karena kita juga mungkin agak sedikit jengkel. Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata ajaran Kaf Media Channel adalah menghina yaitu tentang kepercayaan yang lain. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru. Ya, lanjut guys ke video yang berikutnya. Jadi kalau Tuhan itu bentuknya manusia, sedangkan Tuhannya makan makanan, kemudian Tuhannya beol, Tuhannya buang air kecil, apakah iya beolnya itu akan disembah? Apa iya air kencingnya juga akan disembah? Karena itu bagian dari Tuhan. Kan konyol. Inilah yang disebut resiko menuhankan manusia. Allah sudah memberikan peringatan. Dan ini gak akan pernah bisa kalian menuntut kami, karena memang ini ada dalam ajaran kami. Sebagai contoh lagi begini, dalam kitab kalian sendiri, kitabnya orang Nasrani, orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8. Kalau Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8, berarti beliau mempunyai apa? Mempunyai kemaluan. Kan gak mungkin disunat gak punya kemaluan. Berarti beliau itu punya kemaluan, kan gitu. Resiko punya kemaluan itu apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Resiko punya kemaluan itu apa? Pasti kencing pertama. Iya kencing. Yang kedua berarti punya nafsu. Kalau punya nafsu berarti punya apa? Punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Kalau menikah bagaimana? Ya resiko, karena dia punya kemaluan, dia punya pasangan, dia punya nafsu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang terakhir ini Kaf Media Channel membahas tentang sisi kemanusiaan Kristus. Saudara ingat ketika kita membahas sisi kemanusiaan Kristus, kita tidak bisa melupakan kealahan Kristus. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Ketika seseorang membahas hanya sisi kemanusiaan Kristus tanpa memandang kealahan Kristus, maka jelas
semua berpikir seperti apa yang Kaf Media Channel pikirkan. Kalau Tuhan itu Kaf Media Channel, ya pasti saudara, pasti dia apa ya? Dia punya nafsu lah. Ya, dia punya nafsu, dia punya keinginan seksual. Itu kalau Allah Tuhan yang disembah yaitu Kaf Media Channel ya. Tapi ini Yesus Kristus yang disembah. Ingat bahwa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Itu yang perlu kita ingat baik-baik. Ketika manusia tidak berdosa, adakah di antara kita yang seperti Yesus? Tidak ada. Nah, jelas saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memandang Kristus, berarti ingat kita tidak boleh melupakan kemanusiaan dan keilahian Dia. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk berpikir benar tentang Kristus supaya kita tidak tersesat, apalagi kita memberitakan sesuatu yang tidak benar menyesatkan banyak orang. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.